Belanda akan menghadapi Turki. Sebelumnya gue ingin bahas sedikit ya. Jadi Belanda dan Turki ini kan satu grup bersama dengan Gibraltar, Latvia, Montenegro, dan Norway ya. Kalau di atas kertas sih, ya peluang untuk lolos ini kan juara dan runner up ya. Runner up kalau nggak salah nih lewat playoff kalau nggak salah ya. Jadi ya 3 besar sih menurut gue, Belanda, Norway, dan juga Turki ya. Mungkin Belanda, Turki, baru Norway ya. Ya, Belanda sendiri ini kan masih up and down ya semenjak ditangani oleh pelatih baru Frank de Boer. Pertandingan terakhir ini kan melawan melawan Poland menang. Jadi di 2 pertandingan terakhir Belanda ini berhasil menang ya di UEFA Nation League, melawan Poland dan melawan Bosnia. Kendati pun ya tidak bisa melangkah ke babak selanjutnya ya. 2 kemenangan ini kan bisa dikatakan cukup melegakan karena ya Belanda setelah ditangani oleh Frank de Boer ini belum pernah menang pada saat itu ya. Jadi sempat kalah, lalu 3 kali seri melawan Bosnia, Italia, dan melawan Spain sebelum akhirnya menang melawan Bosnia bermain di Belanda dan juga melawan Poland ya. Gua mau bahas dulu mengenai squad yang dipanggil ini. Menurut gua ada beberapa ya kejutan lah katakanlah ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Mulai dari sisi depan ya. Jadi kan kalau di depan ini ada Memphis Depay, Steven Bergwijn, Daniel Malen, Luuk de Jong, Ryan Babel, dan Steven Berghuis ya. Ada satu pemain, gue sempat singgung di Twitter sedikit, tidak dipanggil, yaitu adalah Wout Weghorst ya. Ya, karena apa? Karena menurut gue pemain ini nih pemain apa ya? Bagus gitu loh. Dia ini kan tipe pemain yang bisa dikatakan tinggi ya, artinya dia punya fisik itu besar, dan ya gua ngikutin dia ini semenjak Wout Weghorst ini semenjak di AZ Alkmaar ya. Jadi pada saat itu gua sih sudah menilai wah ini pemain bagus gitu loh. Kenapa ya? Karena dia punya ya dari penampilan fisik dulu ya dia bagus, lalu ya ternyata dia punya kemampuan mencetak golnya itu juga bagus ya. Dia ini sudah berusia 28 tahun. Kalau market value-nya ini di angka 31 juta ya. Dia sekarang bermain di Wolfsburg di Jerman ya. Gol so far dia sudah bikin 17 gol. Ya anyway menurut gua sih pemain ini pemain bagus, tapi ya mungkin selera pelatih ya kenapa tidak dipanggil ya. Dia sendiri juga penampilannya di timnas ini kebetulan tidak sementereng ketika dia bermain di Wolfsburg ya. Cuman menurut gua ya bisa jadi dikasih kesempatan sih. Memang kita lihat ada pemain senior ya macam Ryan Babel yang menurut gua sebenarnya ya Wout Weghorst ini memang agak beda tipe dengan Ryan Babel, tapi menurut gua ya mungkin lebih bagus Wout Weghorst ya. Cuman nggak tahu juga kan dia tipe mungkin sama kayak Luuk de Jong ya. Jadi mungkin ya pelatih berpikir ya cukup satu pemain aja, which is Luuk de Jong. Anyway, di tengah ada Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Wijnaldum, Gravenberch, Calvin Stengs. Nah, Calvin Stengs ini pemain hot prospect, sekarang berusia 22 tahun sama dengan Ryan Gravenberch ya. Ryan Gravenberch ini usia 18 tahun sudah jadi pemain inti di Ajax ya. Sementara Calvin Stengs ini pemain ya lebih ke gelandang menyerang ya katakanlah di AZ Alkmaar ya. Usianya 22 tahun. Lalu ada Martin de Roon, ada Davy Klaassen. Ya menurut gua ini mungkin salah satu lini terkuat dari Belanda ya, lini tengah ini. Terutama dengan adanya Frenkie de Jong, Wijnaldum, dan ya Davy Klaassen, dan of course tentu saja Donny van de Beek ya. Lalu untuk pemain belakang ya ada Matthijs de Ligt, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Jul Veldman, Dumfries, Kenny Tete, Wijndal, Sint-Juste. Menurut gua ya ada kejutan ya. Jeremiah Sint-Juste ini gua ngikutin dia nih waktu dia bermain di Feyenoord ya. Back sayap cukup bagus, cukup lincah, cuman ya
Untuk level selanjutnya dia kan bermain pada saat itu cukup bagus ya di Feyenoord. Sekarang dia bermain di Bundesliga di Mainz. Ya patut kita saksikan ya gimana sih, karena ya so far so good sih dia, lumayan, artinya di Bundesliga ini bukan yang menonjol banget, dan menurut gua ya dia ini kan nggak sering ya, bukan langganan timnas gitu loh. Kalau tidak salah justru ini pemanggilan pertama ya kalau tidak salah ya. Jadi menurut gue ya patut diikuti lah kiprahnya ya. Sementara Patrick van Aanholt ya kejutan tidak kejutan sih, karena gue ingat sempat ditayangkan di TV Belanda kalau Patrick van Aanholt ini main, persentasi kekalahan dari Crystal Palace tuh tidak menurun gitu loh, menurun ya, lebih banyak seri dan juga sering memenangkan pertandingan ya. Jadi menurut gue ya mungkin penampilannya bagus dan cukup bisa cukup layak lah dipanggil di timnas ya. Daley Blind gua rasa bukan kejutan ya. Daley Blind ya semakin matang di Ajax setelah pindah dari Manchester United, salah satu yang menurut gua back bagus, pengalaman ya. Pasti kemungkinan akan dipasangkan dengan Matthijs de Ligt. Untuk Daley Blind sendiri dan Matthijs de Ligt pada saat itu kan sempat mereka pairing di Ajax ya. Lalu Matthijs de Ligt ini menjadi pemain ya cukup fenomenal lah katakanlah, sebelum diambil oleh Juventus, sempat digosipkan Manchester United juga. Tapi pada saat itu gue justru menilai ya penampilan bagus Matthijs de Ligt ini tidak lepas dari partnernya, which is Daley Blind ya. Daley Blind ini kan back serba bisa dimain tengah, kiri, bisa juga sebagai gelandang bertahan. Menurut gue ya pada saat itu cukup disayangkan sih Daley Blind ini harus kembali ke Ajax pada saat itu ya. Karena memang ya dia pemain yang leadershipnya juga oke, tidak neko-neko. Salah satu pemain favorit gue ya. Lalu ada Kenny Tete. Nah, Kenny Tete ini juga sama kayak Van Aanholt ya. Dia ini cukup membantu lah untuk Fulham. Sudah 13 kali memperkuat timnas. Sekarang kembali lagi memperkuat timnas. Posisinya kalau tidak salah di kaki kanan. Ya. Salah satu yang mungkin bisa jadi kejutan ya, karena memang back sayap Belanda ini pada saat penampilan pertandingan di Nation League, gue lupa namanya siapa itu ya, ada satu back itu yang menurut gue ya Hans Hateboer, menurut gue salah satu sisi lemah lah ya di sisi kanan ini, dan dengan kehadirannya Saint Juste dan juga Kenny Tete, kita lihat apakah ini mampu menambal ya bolongnya Belanda di lini pertahanan, terutama di sisi kanan ya. Kiper sekarang nih, kiper Jasper Cillessen, Tim Krul. Nah ini dia ya, Maarten Stekelenburg. Maarten Stekelenburg ini kan kiper cadangan sebenarnya di Ajax ya, kiper nomor 2 kalau nggak salah. Tapi kipernya Ajax ini kan Andre Onana ini kena doping, masalah doping, dan harus absen sekian bulan kalau nggak salah, sampai 11 bulan kalau nggak salah, artinya cukup lama. Dan ini mau nggak mau ya mempromosikan Maarten Stekelenburg menjadi kiper utama kembali di Ajax ya. Dan yang secara mengejutkan, penampilannya ini cukup bagus, cukup konsisten, sering melakukan penyelamatan yang cukup bagus, sehingga menurut gua kejutan, tapi bukan kejutan ya dia dipanggil lagi ke timnas Belanda ya. Maarten Stekelenburg ini kiper yang syarat pengalaman, sempat membela Ajax sampai ya tahun 2011 kalau nggak salah, lalu ke Roma, Fulham, Monaco, Southampton, Everton. Sekarang kembali lagi ke Ajax, dan sekarang bisa kembali lagi ke timnas. Menurut gua nih salah satu pencapaian yang luar biasa ya di usianya yang sudah menginjak 38 tahun ya. Nah, untuk perakiraan formasi melawan Turki, ya menurut gua penasaran sih, pingin lihat skuad Turki ya. Ada Cenk Tosun, ada Hakan Çalhanoğlu, ada siapa lagi ya? Nggak banyak, Merih Demiral, Deniz Sturridge. Ya menurut gua di atas kertas sih Belanda ya sebenarnya ada pemain bagus ya, Cengiz Under.
Cuman kayaknya cedera, dia tidak bisa. Pemain Leicester ya, salah satu pemain yang menurut gua ya cukup bagus, teman tidak bisa memperkuat Turki karena sedang cedera kalau nggak salah. Anyway, formasi menurut gua mungkin Belanda ini akan bermain dengan ya sistem sama kayak biasanya ya, yaitu bermain dengan 4-2-3-1 mungkin ya. Di belakang kiper mungkin Jesper Cillessen, walaupun gue sebenarnya berharap Martin Stekelenburg yang dimainkan. Duet back tengah gue pikir akan menjadi Daley Blind dan Matthijs de Ligt. Di kanan mungkin ada Patrick van Aanholt mungkin ya. Di kiri Patrick van Aanholt. Lalu di kanan itu mungkin Kenny Tete mungkin ya akan diberikan kesempatan. Lalu gua nggak tahu ya, akan bermain 4-3-3 kali. 3 gelandang ini mungkin Frenkie de Jong dan Georginio Wijnaldum ini bisa dibilang paten ya, diberikan tempat. Mungkin satu lagi, sebentar sebelum gua lanjut, gua nggak yakin sih akan bermain dengan 4-3-3 karena coba gue lihat di 2 pertandingan terakhir ya, sistem apa, ternyata sempat juga bermain di 4-3-3, mungkin yang 4-3-3 lagi nih. Gue lanjutin ya. Tengah ini mungkin Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum dan juga Davy Klaassen ya. Patut disimak Davy Klaassen. Kenapa? Karena Davy Klaassen ini menurut gue kopinya dari Donny van de Beek. Posisinya hampir sama, orangnya ya sama-sama putih, sama-sama dari Ajax, sama-sama pernah jadi kaptennya Ajax. Artinya banyak kesamaan ya antara dua pemain ini. Ya gua nggak tahu Donny pernah jadi kapten, kayaknya pernah jadi kapten juga sih. Anyway, sama-sama produknya Ajax Amsterdam. Dan menurut gua banyak kesamaan lah antara Donny van de Beek nih dan Davy Klaassen ya. Ketika Davy Klaassen pindah, Donny van de Beek yang menggantikan posisinya di Ajax ya. Anyway, 4-3-3, Donny van de Beek kayaknya akan bermain dari bangku cadangan. Gue nggak yakin dia akan dimainkan duluan karena menit bermainnya dia di Manchester United juga tidak banyak ya. Lalu untuk depan 3, gue berpikir akan ditempati oleh Memphis Depay, lalu Luuk de Jong dan mungkin Steven Berghuis ya. Steven Berghuis ini kaptennya dari Feyenoord Rotterdam. Penampilannya di 2 musim ini benar-benar luar biasa sih ya, mengangkat Feyenoord sampai ke posisi yang menurut gua menurut gua mungkin Steven Berghuis ini benar-benar perannya sangat sentral lah katakanlah di Feyenoord ya. Untuk perkiraan sih ya gua masih berpikir sih mungkin bisa jadi Belanda menang tipis atau bahkan seri ya, tapi ini pertandingan yang menarik lah untuk dinantikan. Pertandingan pertama apapun itu selalu sulit ditebak, selalu punya peluang besar untuk menghadirkan kejutan ya, kurang lebih seperti itu. Jika suka videonya bisa kasih like, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum.